Ambil alihlah waktu ini Tuhan. Kuasailah ruangan ini. Lebih dari itu kuasailah hidup kami seluruhnya. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun mereka umat-Mu yang mendengarkan. Kiranya Roh Kudus sama-sama menguasai kami. Mengerjakan pemahaman pengertian. Dan lebih dari itu kekuatan peneguhan. Agar tidak saja menjadi pendengar. Tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terpuji nama-Mu. Kami siap dengar firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup yang telah menjadi manusia. Yang rindu mendengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan dan tepuk tangan juga semangat bagi tim altar kita. Setiap kali saya datang di sini saya selalu disuguhi pujian penyembahan yang luar biasa. Saya senang ya. Memang saya datang dari background yang berbeda. Kalau dan Pak Esra ya, Pak Gembala kami pasti sangat tahu gitu ya. Dan saya selalu senang untuk pujian penyembahan yang mengangkat hati kita. Dan memang harusnya demikian. Setiap kali kita duduk bersama, harusnya memang ada pujian penyembahan yang menyukakan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Pak Pendeta Esra dan kemudian semua majelis yang boleh memberi kesempatan. Ini peluang yang kesekian kalinya bagi saya untuk bisa hadir ya. Ada hamba Tuhan Pak Bindardi juga boleh hadir. Saya senang untuk bisa bersama pagi ini dan bisa kembali melayani pemberitaan firman Tuhan. Tadi saya diskusi dengan hamba Tuhan Pak Esra dan kemudian dengan situasi yang ada. Bahwa kita memang sedang menghadapi sebuah situasi di mana keperluan generasi. Ini sedang menjadi hal yang selalu saya ungkapkan sekarang. Ini bukan khotbah saya tetapi di awal saya ingin sampaikan ini bahwa ini senantiasa menjadi pergumulan saya sekarang dalam visi untuk menjangkau anak-anak muda dan terjadi kegerakan youth movement di Indonesia. Maka selalu saya sampaikan begini, Bapak Ibu, siapapun kita, paling tidak kita dibatasi oleh 3 hal. Pertama, sehebat apapun kita dibatasi oleh periode. Setiap orang ada periodenya. Ada waktu-waktu yang membatasi kita. Pak Jokowi walaupun banyak orang yang sangat suka, saya juga suka. Walaupun banyak orang yang mau supaya dia 3 periode, tidak boleh 3 periode. Kenapa? Ada waktu yang membatasi. Itu sebabnya harus selalu ada orang yang dikaderkan, yang disiapkan seperti Pak Jokowi. Nah, kita bicara Pak Jokowi karena dia tidak mencalon lagi. Kalau orang lain kita sebut nanti yang lain tersinggung. Kan begitu. Nah, tetapi yang saya mau katakan bahwa selalu ada suksesi. Itu artinya selalu harus ada persiapan untuk kader yang baru. Selalu harus ada regenerasi. Itu untuk satu hal. Periode selalu membatasi kita. Tidak peduli kita orang yang sangat andal, orang yang masih sehat, masih punya usia yang muda. Tidak peduli. Tapi ketika periode kita tiba, saya biasa bilang guyon dalam organisasi, kalau pernah duduk jangan lupa bahwa kita satu waktu akan berdiri juga. Ya kan? Artinya kita duduk satu kali, berdiri lain kali untuk tinggalkan tempat duduk itu. Jangan lupa, ya. Ada tante di sini, generasi memang selalu begitu. Di masa lalu tante di sini tentu bersama Bapak tentunya memulai pelayanan dengan tertati-tati. Hari ini anak Pak Esra boleh ada di depan. Selalu harus ada generasi yang disiapkan. Yang kedua, kita semua punya batasan minimal sakit penyakit. Tidak peduli usia, kita bisa sakit kapan saja. Bukankah sakit itu tidak direncanakan? Tiba-tiba kadang kita kaget. Kemarin masih main badminton, besok sudah sakit jantung. Kemarin masih main futsal, besok sudah stroke. Ya, sakit penyakit. Tidak ada yang mau, tetapi datang kapan saja. Sakit bisa membuat orang berhalangan sementara, bahkan bisa berhalangan tetap. Karena itu kita harus selalu aware ya, kita harus selalu sadar untuk mempersiapkan generasi. Yang ketiga adalah kita semua akan mati. Mati ini juga tidak pandang usia, tidak pandang sehat atau sakit. Entah sehat, entah sakit kita bisa mati kapan saja. Ya kan? Entah tua, entah muda orang bisa mati kapan saja. Maka bagaimana kalau itu tiba-tiba terjadi? Maka hari-hari ini memang menjadi hal yang selalu saya sampaikan. Saya baru kembali dari
Kalimantan Utara 2 minggu yang lalu ada lebih dari 2.000 anak muda kumpul, lapangan bola tak mampu muat, begitu ya. Dan saya berbicara kepada mereka, tetapi berita saya yang paling keras adalah kepada orang tua yang hadir. Bahwa anak-anak ini harus dilayani. Kita semua akan dibatasi oleh hal-hal tadi. Siapa penerusnya? Suksesi sangat penting. Generasi berikutnya, the next generation, kita harus persiapkan. Akhir bulan saya akan ke Filipina lagi untuk acara yang sama, Camp Pemuda. Untuk Camp Pemuda sebenarnya kami ada 3 camp di Filipina dan mereka mau saya hadir semuanya, tetapi sayang sekali saya hanya bisa hadir di camp yang terakhir karena kesibukan. Kenapa mau mengambil waktu yang seperti ini? Ini karena generasi itu penting. Saya lihat Filipina seperti Indonesia, banyak anak jalanan, banyak orang miskinnya. Jadi saya senang untuk pergi ke sana karena generasi harus disiapkan. Nah, hari ini kaitan dengan tema yang kita akan bicarakan, hidup bermakna di dalam Kristus. Bagi saya, disitulah saya menemukan juga sebuah makna yang berbeda dari apa arti hidup di dalam Kristus. Waktu kita sudah hidup dalam Kristus, lalu apa yang kita lakukan dengan hidup kita untuk menjadi penuh makna. Tetapi hari ini dalam konteks yang berbeda, mari kita buka Alkitab kita Roma pasal 5 ayat 8 sampai 11. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 11 kita akan belajar hidup bermakna di dalam Kristus dari teks ini. Firman Tuhan Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 sampai 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru, musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11. Bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di situ pembacaan firman Tuhan pagi ini. Dan tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan sekaligus juga melakukan firman Tuhan. Amin. Waktu kita bicara tentang hidup dalam Kristus, tentu muncul sebuah pertanyaan. Apa sebenarnya untungnya untuk hidup di dalam Kristus? Mengapa? Di dalam situasi, kondisi, di dalam sekitar kita, ya, di sekitar kita, konteks di mana kita ada, di mana kita, ya puji Tuhan, akhir-akhir ini sudah agak kurang tekanan konflik sosialnya. Tapi di masa lalu, seringkali kita mau lewat jalan perintis urip saja kita ragu-ragu. Kenapa? Karena ada sweeping-sweeping KTP. Ya kan? Di masa lalu. Puji Tuhan sekarang jarang saya dengar. Tapi di beberapa tempat, begitu banyaknya tekanan bahkan aniaya. Ada kawan-kawan saya dari China. Satu waktu kami kumpul di Filipina untuk sebuah area director school untuk para leaders dari berbagai tim di Asia Pasifik. Dan ada satu namanya Ben. Kemudian kami minta Ben please pray for us. Lalu Ben mulai berdoa. Tapi yang lucu adalah karena dia lebih dulu berdoa dan saya belum sempat tutup mata. Saya lihat Ben berdoa tapi kemudian dia putar-putar aja begini lihat-lihat. Dia berdoa saja terus. Dia berdoa tapi dilihat-lihat, dia lihat-lihat. Dan dia bicara terus berdoa. Yang lain ada tutup mata. Tapi saya lihat semua yang China tidak ada yang tutup mata. Mereka semua lihat-lihat. Saya pikir ini kalian berdoa ke main-main. Ya kan? Akhirnya saya juga tunduk tapi saya lihat lagi. Tunduk saya lihat lagi. Sampai amin. Saya agak terganggu. Kenapa? Karena saya dari sekolah minggu yang diajar. Lipatlah tangan dan tutup mata.
kita berdoa kepada Tuhan. Lah, saya diajar dengan begini sekian lama puluhan tahun, tiba-tiba ketemu kawan saya Ben yang berdoanya dengan mata ke sana kemari. Ketika kami sudah selesai agak sepi, saya panggil, Ben, boleh saya tanya sesuatu? Oh ya, silakan. Ada apa? Saya bilang tadi, waktu Ben disuruh berdoa sebelum kita jalan, saya tertarik. Kenapa? Karena Ben berdoa, tapi kok matanya tidak ditutup lalu ke sana kemari. Ya, maksudnya kalaupun tidak tutup mata, paling tidak lihat ke bawah, tetap konsentrasi atau ya memandang ke atas. Kadang-kadang kita juga bisa begitu. Tapi ini kok kamu lihat-lihatnya, orang yang lewat kamu liatin, orang yang jalan sana kamu lihat, tapi kamu doa terus. Bilang, oh iya, kenapa? Oh aku tanya kenapa, ini saya lagi bermasalah kan begitu. Lalu dia bilang, gini, di tempat saya, kalau kita dijumpai berdoa, kalau kita dijumpai nyanyi, kalau kami dijumpai dalam persekutuan seperti kita di sini, kami akan ditangkap, kami akan diseret di jalan, masuk penjara bawah tanah, dan kita tidak pernah tahu kapan kita keluar. Oh, hari ini masih ada orang-orang yang mempertaruhkan hidupnya sedemikian untuk imannya kepada Yesus. Masih ada situasi di tempat lain di mana orang sulit mendapati situasi seperti yang kita hadapi di sini. Kita duduk di kursi citos yang empuk, ditambah dengan AC, kita sejuk di sini, ya kan? Ditambah dengan ada juga kayaknya peredamnya di sini, sehingga suaranya luar biasa, kita dengarnya nyaman, ya kan? Telinganya nggak sakit walaupun suaranya keras. Cuma kadang-kadang pesannya agak nyakitin. Tapi kita bisa duduk senyaman ini, sementara orang lain bahkan untuk berdoa, bahkan bernyanyi sulit. Ben bilang, jadi karena saya tanya, Ben, jadi gimana kamu jalankan, ada pelayanan kami namanya yang live ministry. Bagaimana kalian jalankan yang live dengan cara yang semacam itu? Dia bilang, itulah Rob, kenapa Alexander ini guru kungfu. Murid kungfunya 300-an lebih. Kenapa? Ya karena dengan jadi guru kungfu, dia dikenal sebagai master kungfu. Anak-anak datang belajar, tapi disitulah dia bisa berbagi Injil. Oh. Terus gimana nyanyinya? Ya kalaupun kami sudah harus bernyanyi, ya kita cuma sebut lagunya. Ya kan? Kita cuma sebut lagunya, lalu kita bisa bersiul atau bisa bersenandung. Ya kan? Begitu ya. Nggak semua juga, karena kalau semua bersenandung kan ketahuan juga. Ya mungkin 1-2 orang saja sambil yang lain. Ya seperti di situ ada cerita cuma kumpul-kumpul lalu kita seperti cerita biasa. Kenapa? Karena ada ya tekanan ya karena komunisme. Jadi ya kita tidak bisa marahi, orang punya ideologi sendiri gitu ya. Tetapi kan ini adalah situasi di mana banyak orang sulit. Oke? Nah, di beberapa tempat menjadi pengikut Yesus adalah hal yang sangat berisiko. Oleh karena itu, pertanyaan ini, kalau begitu apa maknanya kita jadi Kristen? Mengapa harus jadi Kristen di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Dan itu yang kita mau belajar pagi ini Bapak Ibu. Dari apa yang kita baca. Dari kitab Roma tadi yang pertama. Dalam Roma pasal 5 dan ayat yang ke-8 di situ dikatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Paling tidak ada hal yang pertama, makna yang sekaligus menjadi benefit, menjadi sebuah keuntungan bagi kita, yaitu kita dibebaskan dari dosa. Kata dibebaskan juga bisa diartikan dimerdekakan dari dosa. Apa itu dosa? Dosa, seringkali ketika kita ditanya, maka pikiran kita langsung kepada hal-hal yang sifatnya perbuatan dosa. Oke, memang itu juga dosa. Perbuatan-perbuatan dosa adalah dosa. Dan perbuatan-perbuatan dosa biasanya kita tahu. Ya kan? Bahkan biasanya bukan kita cuma tahu, kita juga pandai. Maaf nih Bapak Ibu. Ya, tapi itu kan kondisi kita. Kita bukan cuma tahu bahwa itu dosa. Bahkan seringkali orang Kristen sudah tahu itu dosa, tapi dia juga pandai melakukan dosa. Ini sebuah tantangan. Bagaimana kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita yang tahu dosa, ketika kita yang tahu apa itu dosa, juga setuju kata
Kata firman Tuhan, bukan hanya tahu tapi bahkan setuju juga. Bahkan kita jadi ikut-ikut pelakunya. Ini persoalan. Tapi dosa itu apa? Dosa juga disebutkan sebagai bukan sekedar pelanggaran, bukan sekedar perbuatan yang melawan, memberontak kepada Tuhan. Dosa itu disebut sebagai utang. Oke? Ophilema. Dosa adalah utang. Apa artinya utang? Utang artinya sesuatu yang mengikat dan harus diselesaikan. Dosa itu bersifat hutang. Dosa juga bersifat tuan. Maksudnya dosa bersifat tuan. Dosa itu sifatnya memperhamba. Dosa itu sifatnya adalah menguasai hidup kita. Sehingga ketika orang terlibat dalam perbuatan dosa, biasanya lagunya adalah lagu Meriam Bellina. Aku masih seperti yang dulu. Kenapa? Bolak-balik. Tobat, datang Minggu tobat, besok Senin kumat. Ya kan? Sering disebut orang Kristen tomat. Tobat kumat lagi. Nah, kenapa? Karena dosa ini bersifat menguasai. Dosa ini sifatnya memperhamba, membelenggu orang sehingga sulit untuk lepas dari sana. Tetapi juga bersifat hutang yang harus diselesaikan. Wah, ini menjadi sangat rumit. Situasi dosa membuat kehidupan kita sebagai manusia menjadi rumit karena dosa itu memperhamba, dosa itu menguasai pikiran kita sehingga mencoba berpikir yang benar, mencoba melakukan yang benar menjadi sulit. Itu yang sebabnya Paulus katakan dalam Roma, aku tahu apa yang baik, aku ingin melakukan apa yang baik, tetapi sebaliknya bukannya apa yang baik yang aku tahu, yang aku perbuat, tetapi malah apa yang jahat. Lalu apa kata Paulus? Jika demikian, maka bukannya aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Oke? Itulah sifat dosa yang sangat berbahaya. Tetapi saya harap kalau Pak Gembala ada panggil jemaat karena bermasalah, jangan kasih jawaban itu sama Pak Gembala ya. Pak Gembala, saya ini kan jemaat aktif, pelayan altar lagi. Saya tahu apa itu dosa Pak Gembala. Saya juga tahu apa yang baik. Saya mau lakukan yang baik. Tapi ternyata aku masih berdosa lagi. Jadi kalau begitu, itu bukan aku lagi, tapi itu karena dosa. Nah, ini karena pandai kutip ayat bisa jadi begitu ya. Nah, benar. Dalam kondisi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya kan orang-orang yang sudah percaya Yesus. Amin. Sudah percaya Yesus, hidup dalam penebusan Yesus. Dan semuanya sudah membenci dosa. Amin. Ada ragu-ragu, amin, ada yang masih suka nih. Orang-orang yang sudah percaya Yesus benci dosa, amin. Ya, tapi kenyataannya kita tidak pernah bebas terlepas sama sekali dari yang namanya berdosa. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kuasa dosa melalui kedagingan. Kita percaya Yesus, hati kita, pikiran kita dibaharui tapi tubuhnya tidak. Bayangkan kalau tubuh kita diganti, maka saya kira di sini saya akan kurang kenal yang mana Toraja, yang mana Manado, yang mana Jawa. Kenapa? Kemungkinan apalagi anak muda, kemungkinan semua sudah Korea. Ya kan? Dia akan minta diubah supaya wajahnya jadi mirip Korea. Kan begitu. Tapi syukur bahwa itu tidak diganti karena kita akan sulit kalau begitu. Namun di sisi lain karena tubuh kita begini, Robi yang dulu begini juga. Saya pulang kampung, tetap orang tahu bahwa oh ini Robi. Oke. Nama itu membawa identitas kita, siapa kita. Dan identitas saya yang lama tidak begitu saja dilupakan orang dan tidak begitu saja hilang. Tetapi tidak berarti karena saya punya identitas lama, maka sesudah saya percaya Yesus, maka saya selalu menjadi sama lagi waktu saya pulang. Karena sudah ada pembaharuan hidup. Oke. Nah, dosa memang sifatnya demikian. Sifatnya menguasai dan selalu ingin melumpuhkan kita. Selalu ingin mengikat, membelenggu kita. Tidak membiarkan kita untuk hidup bebas. Boleh bebas tapi bebas berdosa. Oke. Nah itu sebabnya ini menjadi sesuatu yang rumit. Tetapi syukur
bahwa di dalam Yesus kita boleh dibebaskan dari dosa. Tadi saya sebut bahwa dosa ini seperti hutang. Bapak Ibu pernah ada yang berhutang kepada Bapak Ibu? Atau pernah ada Bapak Ibu ada yang berhutang? Saya lihat di kampung. Saya kurang tahu berapa banyak dari Toraja di sini. Tapi saya lihat di kampung. Gara-gara hutang orang berkelahi. Gara-gara hutang biarpun saudara saling perkara dan saling memenjarakan. Ya kan? Kenapa? Karena hutang menuntut penyelesaian. Hutang yang tidak diselesaikan sampai kepada ranah hukum. Di Makassar pun sama. Ada orang yang saudara, tetapi karena hutang rela saling berperkara. Bahkan yang satu kena stroke dan meninggal oleh karena persoalan itu. Dan ketika pemakaman saudaranya dan anak-anaknya datang, yang istri dan anak-anak di sini usir mereka. Tidak usahlah datang pura-pura berduka. Bapak ini juga meninggal karena kalian. Tapi inilah situasi. Itulah hutang. Karena menuntut pembayaran. Tetapi syukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan hidup dalam Yesus itu sungguh bermakna. Oke? Mengapa sangat bermakna? Karena di dalam Yesus kita dibebaskan dari dosa. Termasuk hutang dosa. Termasuk belenggu dosa. Rantai-rantai dosa yang mengikat kita dan membelenggu kita. Yang membuat kita tidak menjadi bebas. Di dalam Yesus kita dimerdekakan. Amin. Tolong kasih tahu kiri kanan itu. Kamu sudah dimerdekakan. Ya, jadi jangan buat dosa lagi. Ya kan? Ya, jangan sampai hidup kita masih terus ada dalam tekanan-tekanan. Karena kita seperti dirantai terus. Di rumah saya dikasih ayam. Dan karena ini di Makassar, maka ayamnya tidak bisa saya lepas. Jadi saya ikat terus. Ada kandangnya, tapi saya lihat dia di kandang, kasihan juga. Lebih baik saya ikat kakinya satu, supaya dia masih bebas untuk cari makan, dia suka mengais tanah. Oke, tapi namanya diikat. Namanya diikat, itu tetap tidak enak. Kadang-kadang dia terlilit, saya harus datang lagi. Masalah adalah kalau saya pergi, kadang-kadang saya pulang, aduh ikatannya sudah pendek. Dan dia cuma di situ-situ saja. Saya selalu beritahu, tolong kalau terlilit dilepaskan lagi. Jadi ayam itu jaraknya mungkin sekitar 6-7 meter di sana. Tapi kalau saya buka pintu belakang dan dia lihat saya, dia langsung senang. Saya tahu dia senang. Saya pikir, oh dia sudah kenal saya. Paling tidak ada 2 hal yang selalu saya lakukan. Pertama adalah memberi dia makan kalau saya ada. Begitu saya buka pintu pasti dia lihat pintu. Kalau saya muncul dia langsung senang. Begitulah cara ayam. Ya kan? Lalu kalau dia terlilit saya ganti, ambil tali baru, saya buat tali baru, saya beri dia ruang untuk 2-3 meter dia boleh jalan-jalan di situ. Dia boleh santai. Tapi ayam pun senang kalau saya datang karena dia lihat saya pembebas. Masa kita orang Kristen datang pada Yesus kok bebannya berat. Mestinya tahu bahwa hari ini hari Minggu datang ketemu Yesus mestinya senang. Amin. Ada enggak yang tadi bertengkar dulu baru datang ke sini karena yang satu tidak mau bangun? Mestinya bahagia dong, ini hari Minggu Pak, ini hari Minggu Bu, ini hari Minggu Nak. Ketemu Yesus dulu. Kenapa harus kasih bangun? Ya kan? Sudahlah, saya capek. Ya, ada banyak alasan untuk tarik selimut di hari Minggu. Ya kan? Karena ini hari libur. Kalau bukan hari Minggu kan kita selalu bangun pagi-pagi, berkejar-kejaran menghindari macet kan begitu. Tapi begitu hari Minggu, yang sebenarnya masuknya jam 9 tapi kita masih mau tidur, sudah jam 7 masih mau tidur, jam 8 pun masih mau tidur. Ya kan? Rasanya kita tidak serius untuk bertemu Yesus. Jangan ada yang datang ini belum mandi. Kita orang-orang yang dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, harusnya senang dan sukacita untuk jumpa Yesus. Karena Yesus sudah membebaskan kita. Dan itulah yang membuat hidup kita betul-betul bermakna di dalam Yesus. Amin. Yang kedua, mari kita lihat. Bukan saja dibebaskan dari dosa, tetapi yang lain adalah kita diselamatkan dari murka Allah. Roma pasal 5 dan ayat yang ke-9. Lebih-lebih atau lebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Di dalam Yesus kita
dibenarkan oleh darahnya, itulah yang tadi, dosa kita diselesaikan. Utang itu dibayarkan lewat pengorbanan darahnya. Dosanya sudah selesai, terbayar hutangnya. Tetapi sekaligus hal yang kedua yang kita nikmati adalah kita diselamatkan dari murka Allah. Ini hal yang berbeda. Dibebaskan dari dosa, itu adalah hal yang berbeda dengan diselamatkan dari murka. Bapak Ibu pernah lihat orang yang berhutang? Orang yang berhutang dituntut untuk apa? Membayar. Ketika dia tidak mampu bayar, maka dia diperkarakan, dipidanakan. Oke? Waktu perkaranya sudah naik, begitu ya. Dia harus jalani hukuman. Kenapa? Karena dia tidak bisa bayar hutangnya. Nah, ini adalah hal yang berbeda. Ketika hutang dibayar, maka hutangnya diselesaikan. Tetapi ada hal yang lain yang menjadi kepentingan di situ adalah bukan cuma hutang menjadi selesai, tetapi hukuman tidak jadi dilaksanakan. Siapapun kita, we cannot escape from the penalty of sin. Kita tidak bisa menghindari hukuman dosa. Kita berdosa dan kita harus dihukum. Kita harus dihukum. Ini adalah realitas. Bahwa orang yang berdosa, Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kemuliaan Allah dan upah dosa itu adalah maut. Gitu ya. Kita semua akan dihukum karena dosa, karena pelanggaran. Dan itu sebabnya ini menjadi penting bahwa Yesus tidak hanya mati lalu dengan darah yang dicurahkan dia membayar hutang dosa. Tetapi dengan itu kita dibebaskan juga dari hukuman Allah. Sebagai orang yang berhutang kepada Allah berdosa, dalam hal ini pemberontakan kita harus dihukum. Tapi Yesus membayar hutang sekaligus membebaskan dari hukuman. Ini hal yang luar biasa. Masih ingat cerita orang yang berhutang yang perumpamaan Yesus? Yang satu dibebaskan hutangnya, ya kan? Hutang yang dia tidak bisa mampu bayar seumur hidupnya, kalaupun dia jual dirinya dan semua keluarganya tidak bisa bayar. Perumpamaan 10 talenta itu adalah harta yang sangat banyak. Itu bernilai triliunan. Dan ada orang yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar. Dan dia sudah mencekik lehernya dan memasukkan dia dalam penjara. Dia pukuli dulu, tidak bisa bayar, dia masukkan dalam penjara. Hamba yang lain lihat dan katakan, Tuhan, bukankah Tuhan membebaskan hutang orang itu yang banyaknya hutangnya tidak terhitung? Iya, tapi barusan saya lihat di luar ada saudaranya berhutang kepadanya semua 100 dinar. Artinya kurang lebih 4 bulan gaji. Tapi dia sudah pukuli saudaranya itu, bahkan dia penjarakan. Dia bilang panggil hamba jahat itu. Masakan dia tidak bermurah hati untuk 100 dinar. Sementara dia menerima lebih. Oke. Nah, Yesus tidak hanya membebaskan hutang kita. Tapi dia juga membebaskan kita dari hukuman, sama seperti orang yang berhutang 100 dinar itu yang dipenjarakan karena orang ini tidak mau berdamai. Tapi karena tuannya ini mau membebaskan dia. Maka dia bilang, oke, hutangmu lebih besar. Saya bayarkan hutangnya, engkau bayarlah hutang. Kau tidak bisa bayar, kalau begitu gantian. Dia bebas karena saya bayar hutangnya, kamu yang masuk. Kan begitu. Nah, ini adalah sebuah situasi. Murka Allah sebagai hukuman. Jadi murka senantiasa dikaitkan dengan hukuman. Roma 1 ayat 18 katakan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan keadilan. Murka Allah nyata. Dan hidup kita ada di bawah murka atau ada di bawah penghukuman yang tak terelakkan. Namun oleh karena Yesus, kita semua boleh dibebaskan, diselamatkan dari murka Allah. Bapak Ibu tahu apa arti murka Allah? Kita akan dihukum selamanya. Kita akan dihukum selamanya. Di dalam kengerian hukuman yang tidak dapat kita bayangkan. Tetapi puji Tuhan, bukan karena kita. Bukan juga karena pendeta, karena Pak Gembala atau karena siapapun. Tetapi karena Yesus sendiri. Maka kita boleh dibebaskan, diselamatkan dari penghukuman itu.
Itu karena siapa? Itu karena Yesus yang mati untuk kita. Karena itu kita harus bersyukur. Di dalam Yesus hidup kita benar-benar memiliki arti dan makna yang luar biasa. Kita tidak hanya diselesaikan hutangnya, tetapi juga dibebaskan dari hukuman. Ini hal yang penting. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Oke, ada orang berhutang? Oke, kalau diampuni, oke. Tapi bagaimana hukuman? Ada orang bersalah? Oke. Ini bukan cuma berhutang dalam arti uang. Hutang juga dalam arti kesalahan yang harus dibalaskan setimpal. Bagaimana ketika ada orang memukul bapak ibu? Kadang-kadang kita lihat orang berperkara begini. Dia ada kriminal pemukulan, katakanlah begitu. Lalu kemudian sampai di polisi. Apa kata bapak ini yang dipukul? Dia bilang begini, Pak, saya maafkan. Ya kan? Tapi biarkan hukum terus berlanjut. Kan begitu. Ini adalah dua hal yang berbeda. Waktu dia maafkan, oke saya abaikan. Saya anggap sudah selesai. Tetapi kan ini hukum. Karena yang kau langgar itu adalah hukum, dibiarkan hukum terus berlanjut. Oke? Tapi di sini Yesus menyelesaikan keduanya. Yesus menyelesaikan bahwa maaf ini sudah selesai, tapi juga hukuman ini tidak perlu dijalankan. Dia yang mengambil alih hukuman itu. Untuk itulah Yesus harus mati. Kenapa? Bukan karena hukuman itu ditiadakan. Hukuman tetap dijalankan. Tetapi Yesus mengambil alih hukuman yang harus kita tanggung. Dan di dalam dia hukuman yang seharusnya kita tanggung ditanggung olehnya. Jadi itulah sebabnya saya berkata bahwa kita ini sesat masing-masing seperti domba yang mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya segala dosa dan kejahatan kita sekalian. Yesus mati di salib oleh karena dia harus menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa di dalam Yesus kita diselamatkan dari murka Allah. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Roma 5 ayat 10 sampai 11. Di sana firman Tuhan katakan begini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru artinya musuh. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, Yesus tentunya. Lebih-lebih sekarang kita yang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja katanya. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? Sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu. Salah satu makna keuntungan yang hebat daripada kita di dalam Yesus adalah kita diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Dalam situasi konflik. Orang kemudian memaafkan seperti tadi saya katakan. Tapi kadang-kadang pelanggaran hukum tetap dijalankan. Tetap ada penghukuman. Oke? Dan apalagi? Tadi kita lihat bahwa kadang-kadang hukuman dia tidak tuntut hukuman. Bisa juga terjadi bahwa kamu bersalah, saya maafkan, selesai. Hukuman saya juga tidak tuntut. Tidak ada tuntutan hukuman berarti kan tidak perlu dihukum. Tapi apakah berarti hidupnya baik? Hubungan mereka baik? Belum tentu. Di kampus itu kami ini dilarang berhutang. Kami selalu diajar begitu. Tapi seringkali ada mahasiswa yang berani juga datang. Pak, saya sangat kesulitan. Boleh pinjam uang Bapak? Saya tidak pernah sepakat untuk pinjaman. Bahasa dialah yang datang dan meminjam. Saya bantu. Tapi waktu itu yang saya ingat bahwa dia pakai kata-kata pinjam. Walaupun saya tidak menimpali, saya meminjamkan, tapi kan dia datang minta dan pinjam. Artinya waktu saya kasih, bahasa dia adalah meminjam. Tapi sampai esok juga tidak balik-balik dan kembalikan. Kan begitu. Nah, boleh jadi saya maafkan. Saya tidak merasa dia berhutang. Saya anggap bahwa saya mau kasih aja. Sudahlah. Tapi dengan itu saya juga tidak perkarakan. Poin yang kedua. Tetapi bagaimana hubungan kami?
belum tentu kita damai. Jangankan pinjam lagi. Besok mungkin dia bilang, Pak, traktir saya dong. Mungkin kita tidak bisa traktir-traktiran lagi. Duduk ngopi bersama. Kenapa? Karena hubungannya jadi tidak baik, kan begitu. Ada yang merasa dikhianati dalam hubungan. Semoga ini tidak terjadi. Ya kan? Tetapi ini adalah situasi bahwa ada sebuah konflik. Dan orang yang lain tidak menuntut. Dia maafkan, selesai. Dia tidak menuntut hukumannya. Oke, selesai. Tapi bagaimana hubungannya? Oke, enggak usah digantilah. Dilapor polisi enggak usah juga. Tapi ya sudah, itu cukup sudah. Oke. Enggak ada 2 kali. Apalagi 3 kali. Kan begitu. Itu artinya apa? Tidak ada perdamaian. Situasi kita di dalam Yesus adalah hal yang luar biasa. Karena bukan saja perkara kita diselesaikan dan dimaafkan, kita dibebaskan dari utang dosa dan hukuman dosa. Murka Allah, kita dibebaskan dari situ. Tapi hal yang ketiga adalah bahwa melalui Yesus kita hidup dalam rekonsiliasi dengan Tuhan. Oke? Sudah kita tidak bayar hutang, sudah dibebaskan dari hukuman, lalu sekarang kita enak-enak hidup dalam perdamaian. Dan itulah arti kematian Yesus ketika dia mati dan tirai bait Allah terbelah 2 di Yerusalem. Untuk membebaskan sekat antara umat Allah dan ruang Maha Kudus, itu tempat di mana Tuhan hadir dalam sejarah Israel. Sejarah Yahudi. Artinya dengan demikian maka kita bisa duduk bersama. Dalam hubungan yang manis, dalam situasi yang damai dengan Tuhan. Dan ini adalah berkat yang kita nikmati di dalam Yesus. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa kita telah didamaikan dengan Tuhan. Kasih tahu kiri kanan lagi. Kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Ya, damai juga dong. Ya kan? Bisik dia, damai juga dong. Atau damai juga lah dengan sesama. Ya kan? Kalau dengan Tuhan yang memang kita tidak bisa pergi, kita tidak bisa lari, kita tidak bisa selesaikan. Tuhan selesaikan, Yesus selesaikan. Mengapa hal-hal kecil di antara kita, pertengkaran kecil, bahkan kadang-kadang di rumah orang semua pasang kuda-kuda. Iya kan? Kenapa pasang kuda-kuda? Karena komunikasi itu berjalan dalam bentuk serangan. Ada yang tipenya memang penyerang, jadi yang lain harus selalu pasang kuda-kuda. Tapi kadang-kadang juga sama-sama striker, jadi selalu harus sama-sama siap. Ya kan? Yang satu bicara pasti nyakitin, yang satu balas pasti nyakitin. Ya, jadi semua selalu siap dengan kuda-kuda. Tahu kuda-kuda dalam istilah bela diri kan, kuda-kuda itu ya siap-siap gitu ya. Supaya kalau di ini ya tidak jatuh gitu. Nah, tapi kenapa bisa begitu? Ya itu tadi, karena kita tidak hidup dalam perdamaian. Harusnya orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah juga menampakkan hidupnya yang sudah damai dengan Tuhan dalam kedamaian dengan sesama. Amin. Saya mengalami insiden kecil minggu lalu, saya ke Toraja. Mobil saya ditabrak orang. Dan dia pergi begitu saja. Saya sudah turun sampai ke bahu jalan. Jalan ini cukup lebar, dia lewati setengah jalan, ada pembatas kuning. Dia lewati setengah, saya sudah turun sampai di bahu jalan, dia masih tabrak. Sudah dia tabrak, dia pergi saja. Saya turun dan lihat, oke. Saya kejar. Sebagai seorang pengajar integritas, itu tidak baik. Oke. Saya kejar. Dan orang bilang, oh iya Pak. Dia lari Pak. Oh oke. Tapi depannya hancur Pak. Oke. Saya kejar, saya dapat. Saya stop. Saya turun sendiri, ada anak saya turun sendiri. Mereka ternyata ada 5 laki-laki. Ada 2 perempuan. Jadi saya turun sendiri. Saya jalan ke sana. Dia datang dan dia seperti mau pukul. Saya bilang stop. Jangan pukul, kau pukul beda persoalan. Kenapa ambil semua jalan? Saya bilang, maksudnya ambil semua jalan itu yang mana? Tapi saya tenang aja. Pak, keluar jalur ambil semua jalan. Saya begini. Saya ini mau bicara, tapi jangan bicaranya begitu. Oh ini begini, dia berusaha membenarkan diri saya begini. Lihat mobil Pak, apanya rusak?
Ini hancur bumper saya. Oh, oke. Lihat mobil saya apanya yang kena sampingnya. Bagaimana ceritanya saya tabrak bapak. Kan dia mau ngotot saya yang salah dan saya tabrak dia. Kalau depan mobil bapak rusak, samping mobil saya rusak, bagaimana? Mobil ini bukan manusia yang bisa nyenggol gini. Kan gitu. Saya bilang, bagaimana ceritanya? Mesti saya ditabrak dong gitu kan. Oh, dia marah. Oke, stop ya. Begini. Kalau ceritanya baik-baik, kita ini semua berkendara. Namanya berkendara tidak ada yang mau celaka. Kecelakaan di jalan itu biasa saja. Tidak perlu ada kekerasan. Pertanyaannya sederhana, mobilnya asuransi enggak? Kalau asuransi, udah bayar asuransinya dan selesai. Ya kan? Sekarang kalau ngaku salah, ya kamu bayar. Kalau enggak mau ngaku salah, ya kita selesai aja. Begitu. Tapi karena dia nunjukkan sikap yang ini, saya bilang begini aja. Karena kamu ngotot, maka saya telepon polisi ya. Oh enggak usah pak. Lah kan kamu ngotot. Sekarang terus gimana caranya? Kita harus berkelahi siapa yang kalah baru dinyatakan benar. Kan tidak begitu caranya kan? Sudah. Telepon polisi ya pada akhirnya dia harus bayar juga. Ya kan? Pada akhirnya dia harus bayar juga. Oke. Tapi saya tanya. Puas enggak? Dulang dari bapak. Saya bilang, wah dari tadi kan saya tidak ada masalah. Saya juga kejar sebenarnya. Maksudnya begini, kenapa kamu tidak tunjukkan itikat baik? Kamu nabrak orang. Stop aja lah. Ya kan? Kamu nabrak, kamu stop. Lihat, tanya baik-baik. Ini kok kamu lari? Kamu lari saya kejar, kamu masih mau mukul. Kan saya ini bukan orang pendatang, kampung saya di sini. Dia lagi pikir-pikir. Kalian dari mana? Kami orang sini pak, tapi sudah lama di Kalimantan. Oh oke. Ya tidak apa-apa, saya juga mau ke Makassar. Saya juga sudah tinggal di Makassar. Tapi ini kan persoalan. Oke. Seringkali dalam hidup kita itu, kita dihadapkan pada masalah-masalah seperti ini. Dan damai itu jauh. Saya tidak berpikir bahwa mereka orang lain. Sudah pasti Pak akan deduk ubay semua. Ya kan? Tapi saya juga tidak sebut saya pendeta. Kenapa? Dalam situasi itu tidak penting lah. Ya kan? Untuk apa dia merasa bersalah karena saya pendeta? Dia harus lebih merasa bersalah karena nilai-nilai yang dia tahu tentang kekristenan. Kalau saya beritahu saya pendeta baru dia pura-pura bersalah kan untuk apa? Dia tidak perlu merasa bersalah karena saya pendeta. Yang saya hanya mau tahu bahwa bagaimana sikap orang-orang Kristen ini ketika berjumpa dengan konflik. Oke? Seringkali kita begitu. Bapak Ibu bagaimana situasinya ketika berjumpa dengan konflik? Di rumah sendiri? Dengan tetangga? Di jalan ketika kita ada masalah dengan orang lain? Seperti apa kita menghadapi konflik-konflik? Kalau kita tahu bahwa kita orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah dalam situasi kita yang terlalu fatal. Terlalu fatal. Situasi kita yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Dan kita tahu bahwa kita sudah diberikan secara free. Maka kita harus mengaplikasikan itu. Mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya lebih senang untuk menghindarinya. Oke. Datang dengan situasi damai. Pernah juga saya alami kejadian seperti itu di tol. Di tol itu kan orang tidak boleh menyeberang jalan. Ya kan? Tiba-tiba ada yang motong. Ya karena dia motong ya kita tabrak lah. Ya kan? Kan tidak boleh. Tol itu hanya satu jalur. Yang ke sini aja. Tidak mungkin dari sana ada. Begitu. Jadi tidak ada. Kalau saya jalan di tol saya sudah tahu bahwa ini jalur bebas hambatan. Tiba-tiba ada yang motong. Aduh. Kita susah. Dia bangun dia mau pukul lagi. Stop. Yang pukul. Saya tanya, ada masalah? Kalau ada masalah kita ke dokter. Dia lihat tidak ada masalah. Kalau begitu jangan pukul. Tidak ada masalah justru jangan pukul. Kendaraan bagaimana? Lihat-lihat tidak apa-apa. Kalau begitu kan tidak ada yang perlu dipukul-pukul. Oke. Tapi dia masih tetap emosi. Kamu harus minta maaf. Gitu ya. Jadi yang kemarin itu saya cerita. Saya cuma tunggu itu saja. Saya cuma mau dengar orang ini bilang maaf. Dia nggak mau maaf. Dia maunya adu jotos terus. Aduh, karena kalian 5 laki-laki jadi kalian minta saya adu jotos terus. Janganlah. Tidak begitu cara kita menyelesaikan masalah. Ada waktu kalian juga berjumpa dengan masyarakat yang lebih banyak. Kalian yang sedikit dan orang lain yang lebih banyak. Tidak begitu caranya. Kalau salah, mengaku salah dan selesai. Kan begitu.
Di jalan ini kan seperti itu. Apalagi zaman sekarang. Mobil-mobil kan apalagi kalau cicilan kan pasti lengkap dengan asuransi gitu kan. Kenapa jadi dipersulit? Bayar 350.000 masalah selesai kok kenapa harus panjang-panjang kan begitu. Tapi kalau hati kita memang tidak dikuasai dengan damai. Perdamaian. Itu bisa menjadi masalah di mana saja. Waktu hati saudara tidak dikuasai oleh rasa damai yang dari Tuhan. Di rumah pun tidak ada damai. Kiranya hari ini kita ditolong. Memaknai hidup dalam Kristus. Bahwa kita benar-benar hidup di dalam sebuah keadaan yang sangat menguntungkan di dalam Kristus. Makna yang tiada tara. Yang pertama adalah bahwa kita boleh dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Yang kedua adalah bahwa kita bukan hanya dimerdekakan dari dosa, tetapi juga diselamatkan dari hukuman. Dan yang ketiga, slide yang terakhir, kita bukan hanya diselamatkan dari hukuman, tetapi kita juga bisa telah diperdamaikan dengan Allah. Kiranya dengan ini jemaat Tuhan, kita semakin setia di dalam Tuhan ya. Seperti lagu tadi, ku mau cinta, ku mau setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang dan bersyukur kepadamu. Oleh karena ada waktu untuk kami boleh merenungkan, membaca dan juga boleh menikmati firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, bahwa di dalam keadaan-keadaan kami yang berdosa, tetapi Yesus mau datang mati bagi kami. Membebaskan kami dari dosa, membebaskan kami dari kutuk, membebaskan kami dari belenggu, membebaskan kami dari perbudakan. Bahkan juga membebaskan kami dari murka Allah. Dan sesudahnya kami boleh didamaikan dengan Allah. Dan boleh hidup menikmati semua kekayaan berkat Tuhan di dalam perdamaian dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Tolong kami untuk hidup sesuai firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan, diberkati firman Tuhan. Saatnya kita akan mau persembahan kita ke hadapan Tuhan untuk pelayanan kita di tempat ini. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan pada pagi hari yang telah kami dengarkan dari hamba-Nya. Dan biarlah Tuhan semakin memberkati hamba Tuhan, agar di dalamnya Tuhan dalam pelayanan mereka banyak orang-orang jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak orang-orang jiwa-jiwa yang bisa semakin dekat kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberi persembahan yang ada pada kami. Biar Tuhan memberkati setiap kami, sehingga kami bisa memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita persembahan kita akan pujian bagi Tuhan. Ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagiku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kata ubah rataku dari tarian. Hapus segala dosa dan kesalahanku. Kini dari pemana serangku bersuka, serangku bernyanyi. Ku berikan
Hidup baru kau beri Tuhan. Hidup baru kau beri. Kau telah ubah rataku, kau telah ubah rataku jadi tarian antara dosa dan masa lalu. Kini diriku jadi pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, bagimu kemuliaan, suara kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan hanya lagi menjadi lebih dari pemenang. Oh, 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 terima kasih buat persembahan jemaat Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Dan kita akan mendengarkan, melihat sama-sama kegiatan kita sepekan melalui multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Antang, Puri, Todopuli, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua meliputi daerah BTP, Telkomas, Bontoramba, Wesabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga meliputi daerah Daya, Sudiang, Maros, dan sekitarnya. Mari bergabung dalam grup WhatsApp atau hubungi nomor berikut untuk informasi mengenai Komsel. Pastikan kita semua tergabung dalam Komsel agar bertumbuh semakin dengan Kristus. Latihan untuk ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Dan latihan untuk ibadah raya Minggu pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Mari jemaat Tuhan dan para pelayan untuk mengikuti doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore bertempat di gereja. Jangan lupa hadir ya. Berikutnya, untuk hari Minggu, ibadah raya Minggu pagi akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di gereja. Dan ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan hari Minggu sore pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat yang hadir, yang rindu untuk melayani Tuhan, mari bergabung dan mengambil bagian dalam pelayanan di GBI Oikumene. Mari kita pergunakan talenta dan waktu yang Tuhan telah berikan dengan baik. Demikian pengumuman sepekan, saya Yori, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ada tambahan pengumuman dari kegiatan Goal Youth Pemuda yang akan disampaikan oleh Saudara Rival. Puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh hambanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta. Sedikit penyampaian dari kami, saya sebagai ketua untuk kegiatan retreat dari Generation of Light Community Church, Goal CC yang ada di Youth Pemuda yang ada di tempat ini. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan kami, retreat anak muda, bagi anak-anak muda yang ada di tempat ini. Ayo nanti boleh sama-sama kita join. Dan pada saat ini dan pada hari ini kami dari panitia ada
jualan basar, bentuk basar. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di tempat ini sama-sama mendukung kami anak-anak muda. Nanti sebentar di bawah ada kami sediakan basar, ayam rica-rica dan ayam kecap, asik. Bagi jemaat Tuhan yang ingin membantu kami bersyukur untuk kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Puji Tuhan, itu saja penyampaian. Terima kasih. Puji Tuhan, mari kita sama-sama dukung ya kegiatan Goal Youth di tempat ini. Dan untuk jemaat atau jemaat Tuhan yang baru pertama hadir, ada yang baru pertama hadir pada pagi hari ini? Oh, ada 2 orang. Ada 2 ya. Puji Tuhan, 2 orangnya Ibu ya, sama Ibu ya, sama iya, puji Tuhan. Mungkin bisa jemaat yang ada berada di sampingnya bisa kasih salam. Terima kasih, selamat datang ya di ibadah raya kami di GBI Okumene BTP tempat ini. Kami berharap Ibu, saudari semua bisa hadir kembali atau bahkan bisa lebih lagi bisa melayani bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya ada tambahan lagi dari... Ya, shalom. Puji Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang diberkati, saya pertama kali mengucapkan terima kasih buat Pak Robi ya, karena sudah melayani kita pagi hari ini. Jadi memang luar biasa yang diberkati dengan firman Tuhan, lambaikan tanganmu, haleluya. Jadi tempat kita di sini adalah Gospel Center, kita akan terus mengabarkan kematian, kebangkitan Yesus dan penghapusan dosa kita. Oleh karena kematian Yesus kita boleh diselamatkan, amin. Dan kita akan terus suarakan itu. Saya mau menjadi GBI menjadi GBI yang betul-betul menyuarakan meninggikan nama Yesus semata-mata. Amin. Yang kedua, nah itu tadi kurang lengkap tadi pengumumannya dari pemuda. Jadi mereka itu mau bikin retret. Nah mereka mau bikin retret sehingga mereka mulai pencarian dana. Makanya kemarin sudah dipesanin sama mereka. Kak, pokoknya awas. Jangan terima-terima dulu dari yang lain. Kita dulu pokoknya. Gitu. Jadi saya mohon kepada semua seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini kita sama-sama dukung. Amin. Dan saya yakin dan percaya akan ada kegerakan di tempat ini kalau kita mau bersama-sama. Ya, kita mungkin yang sudah tua-tua mungkin kita sudah nggak punya tenaga lagi, tetapi apa yang kita bisa berikan buat anak-anak kita, buat anak-anak muda di tempat ini kita berikan. Jangan ragu, jangan takut, saya pastikan makanannya enak. Kan gitu. Ayam mericanya usus. Ayam kecapnya enak. Pokoknya saya pastikan lah, karena saya sudah coba. Kan begitu. Saya sudah curi start, begitu maksudnya. Jadi saya bisa bilang itu enak karena saya sudah curi start. Ya, harganya nggak murah-murah amat, nggak mahal-mahal amat lah ya, nggak murah-murah amat. Harganya nggak mahal, gitu ya. Satu porsi berapa? 35. Kalau beli 3 boleh 100? Biasanya kalau nggak salah boleh. 103. Gitu biar cepat laku gitu kan. Harus ada promo. 2 tanggung, 3 gas, kan begitu. Ya, jadi saya mohon kita semua yuk sama-sama kita dukung anak muda di tempat ini. Dan berikutnya. Ibadah raya nanti jangan lupa ada ibadah raya kedua sore untuk umum sebenarnya, cuman formatnya memang anak muda. Jadi kalau memang mau bergabung nggak apa-apa. Bagi bapak ibu yang mungkin casingnya saja yang tua, tapi jiwanya masih muda nggak apa-apa datang ke sore gitu. Nggak ada masalah, tidak dilarang gitu. Nah saya mau yang sore datang itu betul-betul kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Ya memang vibes-nya saja yang seperti anak muda, tetapi yang tua itu juga boleh bergabung. Dan puji Tuhan di tempat ini musim liburan. Tetapi kalau kita bisa berkumpul sampai saat ini di tempat ini bersama-sama, saya yakin kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Yang berikutnya lagi, ada lagi satu, jangan lupa minggu depan, sepanjang minggu ini kegiatan kita, saya mohon untuk jemaat untuk dapat mengikuti. Karena kita, sebenarnya kegiatan kita tidak banyak, hanya ada komsel dan fun sport. Itu pun diselingi dengan pendalaman Alkitab, jadi supaya tidak setiap minggu pendalaman Alkitab. Gitu. Tapi kita coba selingi karena kita mau menjadi gereja yang sehat, bukan cuma pengajarannya, tetapi juga badannya juga sehat. Jangan sampai tahu Alkitab tapi loyo kan gitu. Jadi kita adakan juga badminton. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh ikut. Yang belum tergabung dalam grup WhatsApp boleh nanti minta di belakang. Saya mau dong bergabung di grup WhatsApp. Yang baru pertama kali hadir silahkan bergabung dalam grup WhatsApp supaya kita bisa sama-sama olahraga bersama. Gitu ya, saling mengakrabkan diri. Nah saya mau semua ini ada di dalam gereja Tuhan, biar kita menjadi gereja yang sehat, amin. Jadi saya nggak pernah incar gereja yang besar, tapi saya mau gereja kita, gereja yang sehat. Nah kalau Tuhan percayakan kita menjadi besar, yaitu berarti Tuhan lebih. Tuhan kita artinya sudah siap, amin. Gitu. Nah saya mau persiapkan kita semua untuk dapat dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi.
Nah, itu saja pengumuman dari saya mengucapkan terima kasih dan beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama kita katakan pujian. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Serius kita sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan dan kita katakan, tinggikan dirimu, amin, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Hanya Engkaulah Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mengangkat syukur dan berterima kasih atas lawatan firman Tuhan yang telah meneguhkan hati kami, menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Tuntun terus kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus, agar kami mau tetap setia dan cinta pada Tuhan. Engkau telah Tuhan melepaskan kami dari jeratan-jeratan dosa dan murka-Mu Tuhan. Lebih daripada itu, kami telah diperdamaikan. Olehnya Tuhan, kami bangga memiliki Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan yang melakukan dan menebus dan melepaskan kami dari segala-galanya Tuhan. Olehnya Bapa, tuntun terus kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan terus kami Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini Tuhan yang banyak tantangan. Dan biarlah kami tetap berada di dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat hamba-Mu yang Kau telah percayakan. Kami mohon Tuhan, pengurapan daripada Allah sendiri terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu, agar kemanapun Tuhan Engkau utus, dimanapun dan dalam bentuk apapun pelayanan Tuhan percayakan, di situ Tuhan urapan-urapan akan terjadi. Di situ akan terjadi bahkan mujizat-mujizat Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu.
sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami percaya, itulah iman kami Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, di semua denominasi gereja yang saat ini dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Baik itu di kota besar sampai daerah terpencil sekalipun ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau urapi mereka. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakai Tuhan mulut bibirnya untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga ya Bapa akan banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Dan bertelut dan mengaku bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, dan berkati segala sesuatu kebutuhan dan Tuhan akan siapkan. Sehingga Tuhan, hidup mereka hanya ada pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga Tuhan di tempat kami di GBI Okumene. Bapa, kami tetap serahkan semuanya sidang jemaat. Bahkan Tuhan, Ibu Gembala kami, Tuhan bersama dengan anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan, dimanapun mereka dalam tugas pelayanan apapun yang Tuhan taruh di atas pundak sebagai tanggung jawab. Tuhan, Engkau sertai, Engkau memberikan terus kekuatan kesehatan yang prima di dalam mengambil tugas-tugas ini ya Bapa. Dan biarlah pelayanan-pelayanan mereka Tuhan menjadi keberkatan adanya. Karena Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Olehnya kami serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa. Terima kasih Tuhan bagi bangsa negara kami. Tuhan, kami tetap taruh ke dalam tangan Tuhan. Demikian pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah terpencil. Berikanlah hikmat Tuhan di dalam mengambil tanggung jawab yang Tuhan nyatakan di atas pundak mereka. Agar kami masyarakat, umat Tuhan yang ada di dalamnya mendapatkan sesuatu yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang dimana Engkau telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami. Tapi kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat keberhasilan untuk akan memberikan kekuatan kepada kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini.
akan kebaikanmu. Hidup kau beri, hidup baru kau beri. Kau telah mubarakaku dari talian, hapus segala dosa dan masa laluku. Ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi dari pemenang. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau telah mubarakaku dari tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, menjadi lebih dari pemenang. Berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku.